Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya dan kali ini kita akan coba bahas mengenai kelas ya dan cara melakukan manipulasi lebih lanjut di dalam CSS. Gunakan atribut kelas nanti kita tambahkan ya. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, sebelum itu ini materi dari video sebelumnya ya. Ini kita lanjut aja. Jadi nanti kita nggak bikin file baru. Jadi masih pakai yang folder 04 CSS dasar intro kayak gitu ya. Nah, oke. Di materi kali ini kita akan coba bahas mengenai kelas. Ya, ini kalau kita coba run dulu deh website tadi ya. Setelah sebelumnya tadi kan kalian sudah mempelajari mengenai pengenalan CSS dasar. Ya, bagaimana cara menulis sintak CSS yang benar, ya, dan bagaimana caranya melakukan apa namanya atau membuat styling ya di elemen-elemen HTML. Ya, oke. Ini kalau kita run, tadi seperti ini bentuknya ya, websitenya. Masih seperti ini, masih berantakan lah istilahnya gitu ya. Tapi oke, nggak apa-apa, nanti kita akan coba perbaiki ya. Oke, nah hari ini kita coba bahas mengenai kelas. Apa itu kelas? Jadi kelas itu adalah salah satu cara sebetulnya ya. Salah satu cara yang ada di HTML yang berfungsi untuk kita ya menargetkan sebuah elemen tertentu agar bisa kita manipulasi ya. Manipulasinya macam-macam, bisa kamu kasih styling atau kamu berikan elemen atau sintaks JavaScript atau panggil di file lain gitu ya. Contohnya di file JavaScript atau di bahasa programan lain gitu ya. Nah, jadi kelas itu cukup penting kalian ketahui ya. Karena fungsinya dia bisa memanipulasi ya. Bisa digunakan untuk menargetkan sebuah elemen tertentu untuk dimanipulasi di file lain atau di bahasa programan lain ya. Dalam kasus kita akan gunakan CSS ya. Misal, dengan caranya gimana? Cara memberikan kelasnya adalah dengan cara menambahkan atribut kelas di masing-masing HTML-nya ya. Jadi taruhnya di HTML ya. Dengan cara memberikan atribut kelas, oke. Lalu ya tunggu besar dikit, oke. Nah, di dalam atribut kelas ini kamu bisa memberikan nama kelasnya supaya tag H1 ini bersifat unik gitu ya, bersifat unik. Oke. Nah, maksudnya unik itu apa? Misalnya saya kasih kelas di sini namanya adalah judul 1, saya gitu ya. Nah, dengan cara memberikan kelas, kita berarti telah membedakan gitu ya. Membedakan antara elemen ini dengan elemen lain. Jadi kalau saya kasih H1 lagi, misalnya selamat datang teman-teman, saya gitu ya. Nah, yang satu H1-nya ada kelasnya, yang satu nggak ada nih. Nah, kalau kita save, lalu kita style-nya kan tadi udah dikasih ya H1 ya. Warnanya merah, font size-nya 40 gitu ya. Nah, coba bedanya yang satu ada kelas, yang satu nggak ada nih. Ya. Coba kita save, lalu kita lihat tampilan di halamannya. Nah, ternyata dua-duanya diberikan styling yang sama. Ya. Selamat datang di website kami dan selamat datang teman-teman itu punya styling yang sama, yaitu color-nya warna merah, font size-nya 40 pixel. Gitu kan? Nah, dengan cara memberikan kelas, kita bisa memberikan apa sintak styling yang sedikit unik untuk H1 yang sudah diberikan kelas ya dengan cara memanggilnya di CSS gitu ya. Nah, cara manggilnya juga cukup unik. Dengan cara kamu bisa memberikan tadi panggil kelasnya, ambil kelasnya yaitu judul 01 ya. Dengan cara memberikan tanda titik depannya, kasih titik dulu ya. Baru nama kelasnya, judul 01. Baru kita kasih kurung perawal, di dalam kurung perawalnya kita kasih properti CSS. Misalnya warnanya ganti jadi light blue, kayak gitu ya. Kemudian font size-nya kita ganti jadi jadi ukurannya yang sedikit kecil, misalnya 30 pixel. Oke, habis itu kita save. Lalu coba kita lihat ya. Nah, dan ternyata kalau kita lihat tag H1 yang paling atas ini ya, dia mengalami perubahan. Ya, karena kita berikan kelas ya.
sehingga kita bisa memanipulasi tag H1 ini, ya walaupun dia sama-sama H1 ya, ini H1 dan ini H1, tapi karena dia unik sifatnya, maka bisa kita berikan properti yang berbeda. Nah, sehingga tampilannya berbeda tuh, ya kan? Nah, itu kegunaan dari kelas. Nah, kelas ini akan sering kita pakai terus, ya, sering kita gunakan, apalagi ketika memberikan styling. Jadi kalian harus mengetahui fungsi kelas dan cara memanggilnya, gitu ya. Cara manggilnya tadi di CSS itu adalah dengan cara memberikan tanda titik dulu, ya, baru nama kelasnya apa, gitu, ya. Oke, jadi caranya seperti itu aja mudah, ya, untuk kelasnya. Oke, kalau kamu bisa kasih kelas lagi, tambahin kelas lagi misalnya di sini, nggak apa-apa, boleh juga, misalnya judul 2, ya. Lalu kasih lagi H1 di sini, ini judul biasa, misalnya gitu. Misalnya ya. Nah, oke, ada dua kelas sekarang. Yang pertama kelas dengan nama judul 01, yang kedua judul 02. Yang satu lagi H1-nya tidak milik kelas. Kalau kita save, ya hasilnya akan seperti ini ya. Jadi H1 yang baris kedua dan baris yang ketiga itu akan terkena elemen yang sama atau properti yang sama dari CSS-nya, yaitu color-nya warna merah, font size-nya 40. Nah, itulah yang terjadi kalau kamu lupa ya memberikan styling di kelasnya. Jadi dia akan ngikutin default tag-nya yang biasa gitu ya. Nah, ya udah kalau kayak gitu bisa kita panggil ya. Kita ambil aja judul 02 gitu ya. Lalu kita kasih warna yang lain, misalnya warnanya apa? Misalnya pink gitu ya. Font size-nya kita ganti jadi sekitar 60 pixel misalnya gitu. Ya, agak besar ya. Kita save, jangan lupa di save dulu. Lalu karena kita sudah kasih, seharusnya dia akan beda tuh ya tampilannya. Nah, jadi itu fungsi dari kelas ya di HTML untuk mengambil ya, mengambil sebuah elemen tertentu untuk dimanipulasi ya. Oke, itu aja mungkin mengenai kelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Kita lanjut ke video berikutnya.